Review IAS nomor 41. Menurut International Accounting Standard 41, aset biologis didefinisikan sebagai tumbuhan dan hewan yang hidup dan dikendalikan atau dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Tujuan dari IAS 41 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang berhubungan dengan aktivitas agrikultur. IAS 41 diterapkan untuk memperhitungkan aktivitas agrikultur. Berikut ini. IAS 41 1. Biological asset. 2. Hasil pertanian pada saat panen. Dan 3. Hibah pemerintah. Standar ini tidak berlaku untuk IAS 41 1, yakni 1. Tanah yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur. Dilihat IAS 16 aset tetap dan IAS 40 investasi properti. Dan 2. Aset tidak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Selanjutnya, pengakuan aset biologis. 1. Entitas harus mengakui aset biologis atau hasil agrikultur ketika dan hanya ketika IAS 41 10. 2. Entitas dapat mengendalikan aset sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dalam kegiatan ternak, pengendalian dapat dibuktikan dengan adanya hukum kepemilikan ternak dan branding atau penandaan ternak, kelahiran atau menyapi. IAS 41 11. Ketiga, besar kemungkinan manfaat ekonomis aset di masa datang akan mengalir ke entitas. Biasanya dinilai dengan mengukur atribut fisik. IAS 41 11. Keempat, nilai wajar atau biaya aset dapat diukur secara andal. Pengungkapan dan penyajian aset biologis. Beberapa item yang harus diungkapkan dalam IAS 41 adalah sebagai berikut. Yang pertama, IAS 41 10. Entitas harus mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal aset biologis dan hasil agrikultur pada perusahaan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan aset biologis. Kedua, IAS 41 41. Entitas harus memberikan deskripsi pada setiap kompleks aset biologis. Ketiga, IAS 41 42. Pengungkapan aset biologis tersebut dapat berbentuk narasi atau deskripsi. Yang keempat, IAS 41 43. Deskripsi perhitungan dari setiap kelompok aset biologis harus membedakan antara aset biologis yang bersifat dapat dikonsumsi dengan aset biologis pembawa, atau antara aset biologis yang belum dewasa dengan yang telah dewasa. Perbedaan ini memberikan informasi yang mungkin dapat bermanfaat dalam menilai arus kas masa depan. IAS 4144. Aset biologis yang dapat dikonsumsi adalah aset biologis yang akan dipanen sebagai produksi agrikultur atau untuk tujuan dijual, misalnya produksi daging, ternak yang dimiliki untuk dijual, jagung dan gandum, serta pohon-pohon yang ditanam untuk dijadikan kayu. Sedangkan aset biologis pembawa adalah aset biologis lain yang tergolong pada aset biologis habis, seperti ternak untuk memproduksi susu, tanaman anggur, dan pohon-pohon yang menghasilkan kayu, sementara pohon tersebut masih tetap hidup. Pembawa aset biologis yang tidak menghasilkan produk agrikultur dinamakan self-regeneration. IAS 4145. Aset biologis dapat diklasifikasikan baik sebagai aset biologis yang telah dewasa atau yang belum dewasa. Aset biologis yang telah dewasa adalah aset biologis yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen untuk aset biologis konsumsi, atau aset biologis yang mampu mempertahankan panen secara rutin untuk aset biologis pembawa. IAS 4146. Jika tidak diungkapkan dalam publikasi informasi keuangan, suatu entitas harus menjelaskan hal-hal berikut. 1. Sifat dari kegiatan yang melibatkan kelompok aset biologis. Kedua, tindakan non-keuangan atau perkiraan jumlah fisik setiap kelompok aset biologis pada akhir periode maupun hasil pertanian selama periode tersebut. IAS 4150.
entitas harus menyajikan rekonsiliasi perubahan dalam jumlah tercatat aset biologis awal dan akhir periode berjalan. Selanjutnya, penerapan IAS 41 di Indonesia. Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi negara dalam konvergensi IFRS atau IAS, antara lain adalah 1. Masih adanya ketidaksesuaian standar di beberapa negara dengan ketentuan IFRS, seperti aturan tentang instrumen keuangan dan standar pengukuran berdasarkan fair value accounting. Sedangkan kebanyakan perusahaan di Indonesia masih menggunakan historical cost. Kedua, masih terdapat perbedaan kepentingan antara IFRS yang berorientasi pada capital market dengan standar akuntansi negara-negara yang berorientasi pada ketentuan yang berlaku di negaranya. Yang ketiga, adanya berbagai aturan yang kompleks dalam IFRS dianggap sebagai hambatan bagi sebagian negara untuk melakukan konvergensi.